Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sudah siap belajar semua? Nah, kali ini kita akan belajar tentang paragraf yang di dalamnya ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Definisi dari gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, jadi gagasan pokok ini adalah inti dari sebuah paragraf. Bisa dipahami ya. Keberadaan gagasan pokok. Nah, yang pertama adalah eksplisit, yakni pada paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Pada paragraf tersebut, gagasan pokok terdapat dalam awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi gagasan pokok itu letaknya itu bermacam-macam, tergantung dari jenis paragrafnya. Bisa di depan atau di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir, yang biasa disebut deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Kemudian yang kedua, eksplisit, yakni dijumpai dalam paragraf deskriptif dan paragraf naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan pokok terdapat dalam seluruh kalimat di paragraf tersebut. Nah, jadi kadang kita kesulitan dalam menentukan gagasan pokok. Kok ini dalam paragraf ini inti semua, dalam paragraf ini semuanya merupakan pokok pembahasan. Nah, berarti itu adalah termasuk jenis paragraf deskriptif atau naratif. Tuh, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Kemudian langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, jadi kita baca dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada 5 paragraf, kita baca yang paragraf pertama dulu, kita pahami di situ. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jadi dari setiap kalimat harus kita pahami kalimat pertama, kalimat kedua, dan seterusnya sampai kalimat akhir. Nah, nanti kita tentukan di mana kira-kira gagasan pokok itu berada. Kemudian yang ketiga, temukan gagasan pokok di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, ini yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, tergantung jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif, induktif, ya. Nah, itu bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir. Kemudian yang keempat, tandai gagasan pokok tiap paragraf. Nah, kalau adik-adik misalkan udah baca, udah ketemu nih gagasan pokoknya yang mana, adik-adik tandain aja, nanti tinggal disalin. Bisa dipahami ya. Ciri gagasan pokok ya. Yang pertama adalah mengandung topik permasalahan. Nah, ini sudah pasti seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian berupa kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini dalam artian tanpa penjelasan pun sudah pasti ini adalah gagasan pokok, karena dia tanpa embel-embel di belakangnya dia udah sangat jelas, sudah mewakili paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Nah, dari ketiga ini sudah berhubungan, jadi merupakan topik, kemudian kalimatnya lengkap, bisa berdiri sendiri ya. Jadi tanpa dihubungkan dengan kalimat lain pun dia sudah mewakili paragraf tersebut. Kemudian terbentuk tanpa kata sambung. Nah, ini udah sangat jelas. Definisi gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan ini berisi lebih dari satu kalimat. Nah, ini jadi pendukung itu jelas pelengkap ya. Jadi dia itu fungsinya menjelaskan gagasan pokok, menjelaskan, mengembangkan. Nah, itu adalah gagasan pendukung. Kemudian ciri dari gagasan pendukung, kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf berisi penjelasan dari topik utama atau gagasan pokok. Nah, ini sudah sangat jelas seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi gagasan pendukung itu fungsinya menjelaskan gagasan pokok, mengembangkan. Jadi gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya gagasan pokok ya. Jadi istilahnya itu pelengkap ya, bisa dipahami ya. Contoh paragraf.
Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa aja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita tentukan paragrafnya. Kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, ini dia bisa berdiri sendiri tanpa dijelaskan, tanpa dikembangkan. Ini udah semua orang sudah pasti tahu, sudah pasti paham, karena kalimat tersebut sudah mewakili satu paragraf. Gagasan pendukungnya, yang pertama, di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Nah, ini adalah pelengkap atau penjelas. Kemudian, sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Nah, ini keunggulannya. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari IPA sampai bahasa Indonesia. Jadi dalam satu paragraf ini kan ada empat kalimat. Yang satu kalimat adalah gagasan pokok dan yang 3 kalimat adalah gagasan pendukung. Bisa dipahami ya. Contoh sederhananya misalkan gini, toko A menjual sepeda yang bagus-bagus. Ada berbagai macam warna. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, dan lain sebagainya. Harganya pun terjangkau. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada juga yang besar. Nah, dari paragraf tersebut sudah bisa kita tentukan, yaitu terletak pada awal kalimat yang menyebutkan bahwa di toko sepeda A, sepedanya bagus-bagus. Nah, sedangkan untuk warna, kemudian ukuran, itu cuma penjelas saja. Nah, itu disebut gagasan pendukung. Bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya adalah gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok. Biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat kedua dan seterusnya, selain kalimat pokok. Bisa dipahami ya. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan adik-adik semua paham, bisa mengerti. Dan apabila ada yang masih bingung, yang masih ada yang mau ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.